ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, yang kedua, ayyashhada dunubahu wa anna allaha innama sallatahum alaihi bidhanbihi kama qala ta'ala wa ma asabahum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang kedua, seorang hamba itu selalu menyaksikan dosa-dosanya. Iya. Bahwa Allah itu membuat makhluk yang mengganggu dia itu tadi, atau musibah yang menimpa dia karena campur tangan makhluk itu, Allah jadikan makhluk-makhluk ini menimpakan kejelekan atasnya, itu sebabnya karena dosa-dosa dia. Jangan lihat kepada makhluknya, tapi lihat kepada dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah terangkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian. Dan Allah telah banyak memaafkan. Iya. Ini penting ya, kalau seorang sudah tahu semua itu dosa-dosanya, maka dia tahu kewajibannya apa. Dia tahu kewajibannya apa. Dan akan mudah untuknya bersabar. Mudah untuknya bersabar. Karena itu kata Syekh di sini, fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dhunubuhu ishtaghala bit taubati wal istighfari minad dhunubi allati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim walau mihim wal waqi'ati fihim. Ya, kalau seorang hamba itu dia selalu melihat bahwa segala hal yang buruk yang dia dapatkan sebabnya karena dosa dia, maka pasti kesibukannya dia menyibukkan diri untuk beristighfar, bertobat. Nah, itu kan yang harus dilakukan. Jangan dia lihat kepada orang itu, tapi dia lihat kepada dosa-dosanya. Iya. Oh, ini karena dosa saya seperti ini. Astagfirullah. Saya bertobat kepada Allah. Dia mikir itu saja. Iya. Maka itu akan menyibukkan dia. Sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk mencela orang itu, orang yang menimpakan atau menyakiti dia, tidak pula menghardiknya atau tidak pula membicarakannya. Wa idza ra'aital abda yaqa'a fin nas idza adawhu wa la yarju ila nafsihi bil lawmi wal istighfar falam anha musibatahu musibatun hakikiyah. Ini beliau kasih kalimat bagus ya. Ya, kalau ada orang, kalau misalnya dia kena musibah karena sebab manusia atau manusia karena campur tangan manusia, atau bahasa lainnya ada orang yang mengganggu dia. Setelah itu dia hanya mikirkan orang itu saja. Dia tidak introspeksi dirinya, tidak mencela dirinya, tidak beristighfar. Maka kata Syekh, sebenarnya ketahuilah bahwa itulah musibah yang hakiki sebenarnya. Itulah musibah yang hakiki. Jelas ya? Karena itu musibah, harusnya orang dia bertobat, beristighfar, tapi dia justru menimpakan, mengkambing hitamkan kesalahan kepada orang lain. Iya. Jelas ya? Padahal orang ini hanya sebagai sebab dia kena musibah. Yang menyebabkan, yang menghendaki terjadinya musibah adalah Allah. Kan begitu? Terus dianya sendiri kena musibah, itu belum tentu karena sebab orang itu, tapi mungkin sebabnya karena dosanya. Ya, kalau tidak bertobat, beristighfar dari dosanya, itulah musibah sebenarnya. Itulah musibah. Karena musibah yang hakiki itu bukan musibah yang menimpa dunia seseorang.
Musibah yang hakiki itu adalah musibah pada agama seseorang. Karena itu dalam hadis dikatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu di dalam agama kami. Jadi kalau dia tidak beristighfar, padahal dia tahu dirinya salah, itu musibah namanya. Itu musibah. Dan musibahnya dalam banyak sudut di penghambaan. Pertama, dia tinggalkan kewajiban istighfar. Karena istighfar itu wajib terhadap dosa. Kemudian yang kedua, dia itu lupa dirinya sebagai seorang hamba. Yang hamba itu harusnya merendah diri. Kemudian yang ketiga, dia lupa untuk memperbaiki dirinya. Karena memperbaiki diri itu salah satunya dengan banyak istighfar. Iya. Dengan banyak beristighfar. Dan lain-lainnya dari musibah yang menimpa dia. Kalau dia tidak introspeksi pada dirinya, tidak mencela dirinya atau beristighfar. Kata beliau, wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bi dzunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Sebaliknya kalau dia bertobat dan beristighfar, lalu dia berkata, oh ini menimpa saya karena dosa-dosa saya. Maka itu berubah untuk diri dia menjadi sebuah nikmat. Menjadi nikmat karena pertama hatinya menjadi tenang. Dia sudah tidak dendam lagi dengan hal tersebut. Terus yang paling besarnya lagi, dia sudah beribadah kepada Allah dengan beristighfar. Dia juga dapat keutamaan istighfar. Itu kan nikmat semuanya. Sebenarnya nikmat. Iya. Jelas ya? Jadi kadang cara berpikir kita perlu diperbaiki, cara berpikirnya. Nah, itulah fungsinya ilmu ya, sebab ilmu itu menata seseorang. Sehingga berubah cara berpikirnya. Berubah cara berpikirnya. Ya kalau sesuatu itu selalu kita pikirkan pada hal-hal yang zahir saja, ya, kita kan berada di situ saja. Tapi kalau dia bisa berpikir pada hal-hal yang membangun jiwanya, pintu-pintu ibadah, pintu ketaatan, maka banyak sekali yang bisa didapatkan. Ibaratnya begini, orang masuk ke sebuah rumah. Di rumah ini banyak sekali hadiah-hadiah. Banyak sekali barang berharga yang bisa dia dapatkan. Tapi dia masuk ke rumah itu, dia melakukan kesalahan, misalnya terlalu tamak misalnya. Atau dia masuk ke rumah itu mau ini dia sikut orang sana sini. Karena ada salahnya dia kan. Dia mau mengambil barang A masuk ke rumah itu. Padahal di dalam hadiah itu banyak sekali. Iya. Ribuan hadiah yang ada di dalam. Cuma barang A yang dia cari. Begitu mau sampai ke barang A, ada yang tekel dia di situ. Jatuh. Atau dia kena tiang, ada yang timpahkan tiang. Jatuh, tidak sampai ke sana. Terus dia cuma sibuk saja ngurusi orang yang lemparkan padanya tiang, orang yang tekel dia. Terus dia hanya fokus mau mengambil barang itu saja. Itu kan rugi. Padahal hadiah dia ke kanan dan ke kiri saja, ambil apa saja, banyak dia dapat, keluar selesai. Kan begitu. Tidak usah dia pikir itu juga, dia sudah beruntung. Ya, itu diperluas cara berpikir. Kadang seperti itu, seorang kena musibah. Ya. Dia kehilangan pekerjaan. Misalnya, karena ada orang yang hasad pada dia. Akhirnya dia dipecat. Dia tidak melihat itu ulah orang ini. Orang ini dia berbuat apapun menghasad manusia. Kalau Allah tidak menakdirkan dia akan tetap kerja. Begitu kan? Dia akan tetap kerja. Orang ini sebab saya. Dia ini dapat musibah. Dan mungkin musibah yang dia dipecat itu sebabnya karena dosa dia. Jadi kalau dia sibuk ngurusin orang ini, itu tidak akan tenang hidupnya.
dia tidak akan bisa bersabar. Tapi kalau dia sibuk memperbaiki dirinya, introspeksi terhadap kesalahannya, nah disitulah dia akan memperoleh banyak kebaikan. Jadi itu begitu mungkin sederhananya ya, menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Kemudian beliau bawakan di sini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Ini kalimat karramallahu wajah ini selalu berasal dari orang-orang yang kadang menukil. Jadi buku ini kan ditulis oleh Syekhul Islam. Nanti ada yang tulis lagi. Ada yang tulis. Kalau dulu itu tidak ada mesin fotokopi ya. Bukan untuk fotokopi saja. Dulu itu kalau mau dapat buku kita tulis, pindah. Ayah menulis ini kadang memasukkan kata-kata. Jadi karramallahu wajah itu betul boleh kita doakan Ali bin Abi Thalib dengan hal itu. Tapi jangan dikhususkan. Sahabat juga semuanya boleh didoakan seperti itu. Jelas ya? Cuma ini istilah kadang dipakai oleh orang-orang Syiah. Mendoakan Ali bin Abi Thalib khusus dengan kata apa? Karramallahu wajah. Baik. Ali bin Abi Thalib berkata kalimatan min jawahiril kalam. Sebuah ucapan dari mutiara. Iya, dari mutiara hikmah. Kata beliau la yarjuanna abdun illa rabba wa la yakhafanna abdun illa dhanba. Kata Ali, jangan seorang hamba itu berharap kecuali hanya kepada Rabbnya. Dan jangan sekali-sekali seorang itu takut kecuali hanya pada dosa-dosanya. Iya. Sebab yang ditakuti itu dosa sebenarnya. Banyak hal yang terjadi menimpa kita. Itu sebabnya karena apa? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Iya. Dan itu benar. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan di atas makna tersebut. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari para nabi dan para rasul, para pengikutnya, itu di sirah mereka, kemenangan dan kejayaan itu dijamin untuk orang yang beriman. Dijamin. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah tetap kalimat Allah kepada hamba-hambanya para rasul bahwa sungguhnya mereka akan selalu ditolong dan tentara Allah akan selalu menang. Itu dipastikan. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan keutamaan itu? Masalahnya itu seperti yang dikatakan oleh Ali di sini. Jangan sekali-sekali seorang hamba takut kecuali dosanya. Dosa itu yang kadang mengakibatkan. Apa kurangnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kurangnya? Di tengah mereka seorang Rasul, mereka manusia pilihan, mereka yang membela agama, berjihad fi sabilillah. Bersamaan dengan itu di perang Uhud ditimpa kekalahan, kena musibah, kekalahan. Diabadikan kisah mereka. Surah Al-Imran. Dan Allah ingatkan sebab kekalahan mereka. Sebab musibah yang menimpa mereka. Awalamma asabatkum musibah. Faqad asabatum mithlaiha. Qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian ketika tertimpa musibah. Padahal sebelumnya kalian sudah menang 2 kali. Iya. Musuh kalian kena musibah 2 kali. Kalian baru 1 kali ini. Ketika kalian tertimpa musibah, lalu kalian berkata, kok bisa kami kalah? Maka Allah berfirman, katakanlah itu disebabkan karena diri-diri kalian sendiri, dosa-dosa kalian sendiri. Itu para sahabat itu. Iya. Apalagi kita. Apalagi kita. Karena itu kadang dari sebab kesalahan kita itu terjadi hal-hal yang tidak baik. Terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena itu saya ingat Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau itu berkata ini perkembangan dakwah salafiyah di Yaman seluruh dunia luar biasa.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali dosa-dosa kita saja. Dan itu subhanallah, kalimat itu betul-betul membekas itu. Iya. Bagaimana beliau berpikir kecuali dosa-dosa kita. Nah itu saya pernah bilang ke sebagian teman-teman dekat ya, dai. Ini banyak silam pendapat di kalangan salafi ini. Saya pikir itu karena dosa-dosa kita juga. Kita sudah diberi nikmat kenal tauhid, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal jalannya para nabi dan para rasul. Tapi kita sibuk dari itu, lebih sibuk ngurus perbedaan silam pendapat. Akhirnya ditimpakan masalah disebabkan karena itu. Maksudnya seorang itu harus paham arah penyakit itu dari mana. Dan kadang jangan selalu berpikir orang lain, pikir diri kita sendiri dulu. Kita ini mungkin sumber masalahnya. Iya. Kita yang merupakan apa? Sumber masalah. Kalau kita sudah selamat, baru pikir bisa melihat ke sebab lain. Jelas ya? Tapi pada dasarnya seorang itu selalu dia perhatikan terkait dengan dosa-dosanya. Kata beliau, waruwiya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitauba. Tidaklah diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib dan selainnya bahwa Ali berkata, tidaklah musibah itu turun kecuali karena sebuah dosa. Dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan bertaubat. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan bertobat. Baik.